ada titipan dari seseorang. Mungkin nggak tahu ya, ini akan memberikanmu kebaikan, kebahagiaan, atau bahkan kesengsaraan. والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر زل المرسلين لواؤه. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini rasanya sejujurnya saya sangat sedih. Saya benar-benar punya firasat yang tidak baik, guys. Karena sahabat-sahabat semuanya di luar sana juga tahu perjalanan kita sudah terlalu jauh untuk berhenti. Dan semuanya sudah pasti. Saya tidak berharap untuk selesai. Dan begitu pula dengan sahabat-sahabat semua di luar sana. Saya ingin selalu berada di hadapan kalian, bercanda bersama, tertawa bersama, dan bahkan ketika saya berbahagia dengan Desi, kalian pun ikut berbahagia. Namun semua yang terjadi sampai detik ini itu adalah bagian dari proses, itu adalah bagian dari warna kehidupan. Sejujurnya saya tidak menginginkan perjalanan yang begitu jauh seperti ini. Saya ingin instan, saya ingin segera menghalalkan Desi dan saya ingin segera menikah dengan Desi. Tapi terkadang rencana kita tidak sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi. Ya terkadang kita dibenturkan dengan keadaan dan momen yang pastinya terkadang itu tidak kita suka. Dan mungkin itu adalah suatu hal yang kita benci. Tapi apa gunanya kita punya sebuah rencana bila rencana dan ketetapan Tuhan berseberangan dengan keinginan kita. Tapi apapun yang terjadi dan apapun jalan yang saya tempuh hari ini, detik ini, itu adalah bagian dari suatu hal yang saya syukuri dan suatu hal yang saya banggakan. Karena apapun yang terjadi, di balik semua perjuangan saya, di balik semua usaha saya untuk mencintai Desi, untuk segera bersama dengan Desi, sisanya biarlah Tuhan yang membereskan segalanya. Karena kita hanya sebatas bisa berusaha, namun takdir Tuhanlah yang akan menetapkan segalanya. Dan di malam ini sejujurnya tadi saya sempat komunikasi dengan Haikal, dan di malam hari ini pula saya akan bertemu dengan dia. Entah apa yang akan dia bahas dan entah apa yang akan ia sampaikan. Namun sejujurnya saya punya firasat yang sangat buruk. Saya punya firasat yang tidak baik. Ya karena rasanya ini adalah akhir dari segalanya. Tapi apapun yang terjadi malam ini, semoga ini bagian dari jalan cerita terbaik dan semoga saya mendapatkan kebahagiaan terbaik. Terutama semoga saya tidak berpisah dengan Desi. Dan semoga saya selalu bersama dengan Desi, saling memperjuangkan dan saling mencintai selalu. Oke, sekarang kita akan coba komunikasi. Kita akan coba telepon si Haikal, guys ya. Tadi kebetulan dia udah nelpon saya. Tapi katanya dia masih di jalan, guys. Saya udah janjian ketemu di sini, di tempat dimana saya pernah ketemu juga. Saya tidak bisa bertemu di tempat yang lain karena takutnya nanti dia tidak tahu arah, jalan, tempat dan segala macam. Sekalipun saya bisa share login dia, tapi takutnya dia salah-salah intinya, guys ya. Sekarang kita coba telepon, kita coba komunikasi lagi sama dia.
Halo, assalamualaikum, Bang. Ya, gimana? Ini kebetulan saya udah di lokasi nih. Lokasi. Ya, kita Gimana? kita ketemu di tempat yang kemarin itu. Ya, Ya dah. di Taman Udayana. Sekarang. Ya. Ya. Bentar dulu ya. Ya, Abang lagi di mana nih? Ini masih di jalan. Mau ada saya urusan sebentar. Oh ya, kalau gitu tak tunggu Bang ya. Ya. Oke, siap. Mari Bang, assalamualaikum. Salam. Oke guys, kita bakalan tunggu kedatangan dia. Dan semoga apapun yang terjadi di video ini dan apapun yang akan kami bahas, semoga ini menjadi awal kebahagiaan dan gerbang kebahagiaan untuk saya dan juga untuk Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Kita tunggu dia guys. Hai Bang, assalamualaikum. Salam. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Abang gimana sehat? Ya, seperti yang dilihat sekarang. Iya. Gimana? Udah ketemu sama Desi? Sebenarnya gini sih Bang. Apa ya? Kemarin pas Abang nelpon saya kan katanya Abang ada suatu hal yang penting kata Ya. Abang kan. Nah di saat itu pula tiba-tiba sudah 1 minggu dari sekarang juga Ya. Desi sulit banget untuk dihubungi. Ya kayak saya merasa dia menjauh, kayak saya merasa dia menghindar. Tapi ya mungkin saya berpikir positif saja, mungkin dia lagi ada kesibukan atau kayak gimana. Dan ditambah lagi juga tadi saya dapat informasi juga kalau ternyata bapaknya Desi juga sakit gitu. Harusnya kamu tahu diri juga sebenarnya. Dari sekian kali kamu hubungi dia, kemudian posisi Desi saat ini masih belum aja kamu mau lepasin dia ya. Kan kamu tahu keadaan sekarang. Saya sebenarnya prihatin aja sama kamu dan keluarganya Desi. Itu alasannya saya nggak mau lihat kamu sama dia. Nanti akan bertambah episode kesedihan kamu bersama Desi dengan banyak rintangan yang seperti saat ini kita lihat. Sekarang kondisi bapaknya Desi sakit seperti yang kamu bilang. Lalu apa yang kamu bisa beri ke dia? Sementara saya sudah mengasih segalanya. Saya udah ajakin bapaknya Desi berobat. Saya sudah kasih support untuk Desi. Harusnya kamu juga melakukan hal yang sama jika kamu serius sama Desi. Tapi apa? Sebenarnya tadi kebetulan saya juga udah chat Desi kan, malahan dari 1 mingguan yang lalu. Terus? Tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak dia udah kayak dingin, kayak udah mulai menjauh. Tuh kan? Seperti yang saya bilang, ikhlaskan saja Desi. Kemudian biarlah Desi bersama saya. Enggak, maksudnya gini loh Bang. Untuk masalah saya mau kasih mamanya Desi, Ya. atau mungkin saya mau bantu keluarga Desi, saya udah siap mempertaruhkan segalanya. Tapi saya nggak tahu kenapa juga, kenapa mamanya Desi dan keluarga Desi menutup pintu itu kayak gitu. Ya, bahkan tadi saya juga sempat telepon, saya sempat chat, tapi nggak diangkat dan nggak dibalas. Dan tiba-tiba dia udah centang satu, nggak ada respon sama sekali. Saya tawarin buat saya cari dia. Saya ingin ketemu sama dia sambil saya mau jenguk bapaknya yang sakit gitu kan. Ya. Tapi tiba-tiba udah menghilang aja. Bahkan dari saya chat dari minggu kemarin juga kayak udah beda lah.
Itu maksud saya, Din. Kamu tahu sikap Desi ingin seperti ini, keluarganya seperti itu. Kamu masih bertahan dengan kondisi seperti ini. Apa yang kamu lihat dari Desi itu? Kalau saya jadi kamu sih udah sih, saya tinggalin dia. Masa sekelas cowok digituin? Kamu juga masih banyak kok cewek seperti sebelum-sebelumnya video yang saya lihat itu lebih cantik dari Desi juga. Kenapa kamu masih mau sama Desi? Itu yang saya pikirkan. Lebih cantik. Abang lihat video saya di mana? Kok saya lihat harusnya kamu, itu yang saya pikirkan sebenarnya juga. Selain itu kamu nggak ada serius-seriusnya. Masa setiap satu video ganti cewek, terus cewek yang lain ditinggalin, habis manis sampah dibuang. Itulah kamu. Itu makanya saya nggak mau lihat kamu sama Desi. Biar Desi nggak seperti cewek-cewek sebelumnya itu. Tapi sejujurnya baru saya tahu sih abang sering lihat video saya. Ya iyalah. Video lama atau video baru atau kayak gitu? Pokoknya beberapa bulan yang lalu kok saya lihat. Kebetulan saya buka-buka YouTube gitu kan. Kemudian ada lewat dari beranda saya. Oke, Saya bentar bang, sorry saya potong. Ya. Sejauh ini kenapa kemudian di dalam video saya begitu banyak ya teman atau mungkin wanita-wanita yang sejujurnya juga bisa dikatakan mungkin ada yang lebih cantik dari Desi, dan mungkin ya tidak sedikit pula dari mereka yang juga baik laksana seperti Desi. Tapi dari semua yang pernah saya lewati itu, dari semua cewek yang pernah saya lewati itu, saya rasa Desi ini adalah orang yang benar-benar saya cintai dan orang yang tidak bisa semudah itu saya lepaskan. Masalahnya yang saya lihat di semua videomu, semua cewek kamu seriusin. Dan saya nggak mau hal itu terjadi lagi di Desi. Terlebih Desi ini saya udah kenal orang tuanya. Kamu ngerti nggak nak maksud saya? Nah, maksud saya gini loh bang. Tuh kan sekarang terbata-bata sekarang jawabnya. Akankah Desi seperti wanita yang lain? Enggak, maksudnya saya Sudahlah, kita sama-sama cowok. Nggak ada orang tuanya Desi, nggak ada Desi juga di sini. Apa tujuanmu? tujuan saya Kamu mau serius apa enggak sama Desi? Soalnya saya lebih serius dari kamu kalau saya lihat dari effort. gini bang ya. Mungkin saya yang ngejalanin, saya yang lebih tahu lah apa yang udah saya tempuh. Dari awal sejujurnya saya begitu mencintai Desi dan saya tertarik sama Desi ya bukan karena faktor dia cantik, bukan karena faktor dia dari keluarga mana, dari latar belakang yang mana. Dan saya tidak tahu backgroundnya apapun, tapi yang perlu abang tahu kenapa kemudian saya benar-benar mencintai Desi dan takut kehilangan Desi sampai detik ini ya karena ketulusannya, karena kebaikannya, dan bahkan saya rela mempertaruhkan segalanya sampai pada akhirnya kemudian saya dapat suatu tembok yang besar, dinding penghalang yang sulit saya lewati ya karena masalah restu daripada orang tua Desi ini.
Dan saya berkeyakinan bahwa ada seseorang yang mungkin berusaha untuk menjatuhkan saya, dan atau mungkin ada seorang yang berusaha melihat agar saya tidak bisa bersama Desi. Ya ibaratnya mereka iri, dengki dengan kehidupan saya sama Desi. Tapi terlepas dari itu semua ya saya sah saja, yang namanya itu kehidupan kan. Tapi yang perlu abang tahu sekarang, saya benar-benar mencintai Desi dan saya rela mempertaruhkan segalanya, bahkan berapapun hutang orang tua Desi, saya bakal lunasi semuanya. Tapi kemarin juga dari orang tua Desi mengatakan bahwa ia menolak bantuan saya dengan sesuatu hal, bahwa alasannya ya karena ada suatu misi yang ingin dijalankan. Nah itu yang perlu saya tahu dari abang. Dan kenapa kemudian ia menolak pemberian saya, katanya bukan karena urusan materi, tapi ada suatu hal atau misi yang menjadi tujuan yang dari yang tidak saya tahu, kayak gitu pengakuan Desi. Dan itu pengakuan itu datang langsung dari orang tua Desi. Dan juga abang sempat mengatakan itu, bahwa ini bukan hanya tentang materi, tapi ada sebuah misi yang harus dijalankan. Nah, maksud saya ingin tahu itu gitu loh bang. Sebenarnya bukan tentang misi itu, Dit. Orang tuanya Desi itu nggak setuju dengan kamu, makanya seperti ini dia selalu diputer-puter. Ke saya beda, ke Desi beda, dan ke kamu pun juga beda. Maksudnya? Artinya mamanya Desi itu tidak setuju kalau Desi itu bersama kamu. Alasannya? Ya dari sekian banyak, saya udah kasih lihat loh video kamu bersama cewek-cewek lain juga ke orang tuanya Desi. Masa anaknya seperti itu juga diperlakukan? Oke. Sampai di sini saya paham bahwa teramat banyak wanita yang pernah saya kenal, dan teramat banyak wanita yang pernah bersama dengan saya. Tapi sejujurnya saya tidak ingin membela diri. Kenapa kemudian begitu banyak wanita yang pernah saya coba untuk dekatin, kemudian mereka mendekati saya segala macam. Tapi saya nggak tahu kenapa kemudian ujung-ujungnya ya kandas di pertengahan jalan dan segala macam. Dan tumben di momen ini dan di detik ini dan di hari ini saya kasih tahu abang bahwa semua yang saya lewati itu ada sebuah rintangan. Dan sekuat apapun rintangan itu saya lawan. Namun yang namanya takdir, kadang jodoh itu adalah sebuah misteri. Termasuk saya dengan Desi ini. Dan sekarang abang tahu rintangannya apa. Saya tidak pernah ingin melepaskan Desi. Saya ingin senantiasa berkomitmen dengan Desi. Karena yang saya bawa bukan hanya atas dasar cinta, tapi yang saya bawa atas dasar komitmen dan masa depan saya bersama dengan dia. Dan tujuan saya bukan hanya untuk Desi. Tujuan saya bukan semata-mata karena urusan cinta dan materi. Namun tujuan saya adalah untuk membahagiakan dan membawakan masa depan yang terbaik untuk Desi dan keluarga Desi. Dan begitu banyak orang-orang yang berharap di pundak saya agar saya selalu bersama dengan Desi. Dan itu adalah beban moral yang harus saya pertanggungjawabkan. Dan jika seandainya Desi tiba-tiba menghilang dan pergi, dan di momen ini juga Desi tiba-tiba dingin dan seolah-olah ingin menjauh dan menghindar dari saya, jika seandainya abang berada di posisi saya, pastinya abang akan mengerti. Oleh sebab itu saya ingin mempertanyakan itu. Sebenarnya apa sih maksud tujuan daripada mamanya Desi? Dari awal dia ingin mengorbankan anaknya untuk dinikahkan semata-mata karena urusan materi. Nah tiba-tiba ketika saya udah mencoba untuk mempertaruhkan materi dan bahkan saya rela ngutang sana sini agar semua itu cukup, dan tiba-tiba kemudian bantuan saya ditolak. Itu maksudnya apa? Kamu aja minjem uang caranya untuk membahagiakan orang tuanya Desi dan Desi. Saya tidak perlu tahu apapun caranya. Saya akan pertanggungjawabkan semuanya. Karena itu adalah bagian dari effort dan tanggung jawab yang harus saya jalankan. Dan itu adalah bagian dari perjuangan saya. Cewek-cewek yang sebelumnya juga diperlakukan sama kok sama kamu, dia? Tidak, abang. Justru bersama Desi inilah saya benar-benar ingin berkomitmen. Karena bayangan saya sejauh ini gimana caranya agar saya bisa bahagia sama Desi. Dan saya tidak ingin berpisah dengan Desi. Sebenarnya yang saya
mau pastiin itu kamu benar-benar cinta nggak sama Desi. Apa yang membuat kamu bisa meyakinkan saya dan orang tuanya Desi sehingga saya itu bisa yakin kalau Desi itu akan baik-baik saja bersama kamu? Kenapa abang mempertanyakan itu? Karena nggak ada, saya lihat Desi itu akan bahagia bersama kamu. Sekarang aja seperti yang kamu bilang kan tadi, orang tuanya Desi di mana kamu sekarang? Harusnya kamu berada di sampingnya Desi. Saya udah coba bang, saya udah coba mendobrak bahkan pintu yang sudah tertutup pun saya coba. Sampai saya datangin rumahnya, kemudian pintu itu tertutup dengan rapat buat saya. Katanya dia dijodohkan dan segala macam. Giliran saya membantu dia, kemudian tiba-tiba dia menolak bantuan saya. Dan perjuangan yang seperti apa lagi yang harus saya tempuh untuk memperjuangkan si Desi ini? Dan jika abang mempertanyakan apakah saya benar-benar cinta dan benar-benar sayang sama Desi dan apa sih tujuan saya? Cinta saya terlalu kompleks untuk saya jelaskan. Saya tidak punya alasan. Karena cinta sejatinya lahir di dalam hati saya dan itu yang saya perjuangkan. Dan jika abang bertanya apa tujuan saya, sudah pasti saya ingin membahagiakan dia. Saya ingin bahagia dengan dia dan dia pun sama. Kami saling mencintai, bang. Namun apa boleh buat dan apa daya saya? Justru orang tuanya yang menolak segalanya. Justru itu, pada saat dia menolak itu, kamu harus ambil posisi apa yang sekiranya kamu harus berikan pada saat kondisi seperti ini. Misalnya orang tuanya Desi lagi kurang sehat, setidaknya kamu walaupun ditutup misalnya pintunya, ya paling tidak kamu buktikan kalau kamu itu betul-betul serius. Termasuk Saya udah coba loh bang. Ketika dia dalam posisi sakit, ketika dalam posisi ini, dalam posisi itu, saya selalu coba. Bahkan saya izin agar saya jenguk segala macam. tunggu, harusnya kamu harus tunggu di sana sampai pintunya dibuka. Saya juga melakukan hal yang sama kok waktu sebelum saya kenal sama orang tuanya Desi. Nggak, inilah bang, biar kita nggak terlalu panjang kali lebar. Intinya sekarang, sebenarnya di luar dari urusan materi itu, maksudnya abang apa? Dan maksud daripada orang tua Desi apa? Dan pasti abang yang tahu sama mamanya Desi. Saya dan mamanya Desi itu maunya yang terbaik untuk Desi. Udah itu aja, nggak ada yang lebih. Harusnya Nggak, yang terbaik maksudnya? dari segi kebahagiaan, apa yang bisa menjamin kalau Desi itu akan baik-baik saja, yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang membuat kami yakin kalau kamu itu tidak berpaling dari Desi seperti cewek-cewek yang sebelumnya itu saja sih. Oh, Karena kita enggak, udah bentar lihat. dulu bang, bentar dulu. Itu artinya apakah itu bagian dari rencana abang sama mamanya Desi? Kalau dibilang iya, ya juga. Kalau dibilang enggak juga. Yang paling saya pertanyakan ini, tadi abang sempat berkata yang abang inginkan adalah kebahagiaan Desi, itu yang terbaik. Ya. Dan saya tidak ingin Desi seperti wanita-wanita yang pernah bersama dengan saya kemudian saya tinggalkan. Betul. Oke, sampai poinnya sampai sana dulu. Seperti itu aja. Enggak, maksudnya ya, kita sama-sama cowok lah bang. Maksudnya sehebat apapun kita dan selogis apapun pikiran kita atau mungkin secerdas apapun kita, ketika kita bertemu dengan urusan cinta kita akan menjadi orang bodoh loh bang. Jadi yang saya pertaruhkan ini bukan tentang kecerdasan lagi, bukan tentang kepintaran lagi, bukan tentang urusan materi. Tapi tolonglah bantu saya. Maksudnya abang bicara apa adanya. Sebenarnya apa yang terjadi di luar daripada urusan materi. Jika memang abang itu menjalankan sesuatu di belakang saya bersama dengan Desi, ya saya minta tolong. Jujur dari sekarang, sebenarnya apa yang terjadi. Biar saya juga gini ya, Tio. enak untuk melanjutkan Gini. perjuangan bersama Desi. Yang namanya pernikahan itu nantinya akan besar badai di depan kamu. Tentu nggak seperti seindah yang kamu bayangkan pada saat ini. Itu yang kita pikirkan sebenarnya. Badai bukan hanya dari segi ekonomi atau finansial, tapi terkait mengenai cewek ke depannya itu pasti akan banyak rintangan-rintangan, banyak pertemuan dengan orang-orang baru. Apakah kamu bisa tetap bertahan
dengan badai sebesar itu atau tidak bersama Desi. Kamu itu akan menjadi nahkoda dari kapal itu. Oke bang, saya terima. Itu adalah bagian dari masukan abang dan saya benar-benar mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga. Justru karena itulah bang, sudah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan saya kenal Desi. Yang saya bawa ini bukan hanya tentang cinta. Yang saya bawa ini adalah sebuah komitmen. Komitmen yang diuji oleh waktu, saya pertaruhkan. Komitmen yang diuji oleh materi, saya pertaruhkan. Komitmen yang diuji oleh pikiran, saya pertaruhkan. Komitmen yang diuji oleh perasaan dan bahkan orang baru, saya pertaruhkan segalanya untuk Desi. Dan itu adalah komitmen saya. Saya mau tanya nih, Oke, memang berapa lama kamu kenal sama Desi? bang, ini bukan berbicara tentang waktu lagi. Tapi yang perlu abang tahu adalah komitmen saya untuk menikahi Desi. Maksud saya, dengan waktu sesingkat ini, kamu yakin gak bisa bersama Desi? Kamu Justru karena saya yakin belum dan tahu loh Desi. justru karena saya yakin dan justru karena Desi yakin, itulah sebabnya kenapa saya berjuang sampai hari ini. Sebentar ya. Tahu Desi itu seperti apa? Dengan keluarganya seperti apa? Beda jauh loh nanti ketika kamu kenal Desi yang sebenarnya. Maksudnya? Desi itu nggak seperti yang kamu pikirkan sekarang sebenarnya. Bahkan nanti bisa jadi Desi itu melebihi dari saya ataupun kamu. Enggak, benar maksudnya apa sih? Bisa jadi kamu akan dibiayai sama Desi nantinya. Jauh tentu beda dengan kehidupan yang sekarang, yang saat ini, yang kita pandang seperti itu Desi. Enggak, maksudnya gini loh. Desi itu siapa sih? Takutnya kamu nanti insecure dengan kehidupannya Desi yang sebenarnya. Desi itu orang yang baik, keluarganya jelas, dan saya nggak yakin kamu akan nggak akan insecure dengan kehidupan yang sebenarnya di Desi itu. Dan itu Enggak, yang bentar. bikin Saya insecure dan saya malu untuk mendekati Desi, atau mungkin saya tidak percaya diri untuk mendekati Desi. Itu karena apa? besok aja kamu tahu ya. Enggak, maksudnya gini loh bang. Maksudnya saya gini. Jika memang keluarga Desi ataupun Desi yang seperti abang katakan, justru mungkin Desi yang akan membiayai saya dan memberikan masa depan buat saya. Jika memang itu yang benar-benar terjadi, terus kenapa dia tidak bisa melunasi hutangnya sama abang? Saya sebenarnya bersama orang tuanya Desi itu adalah bukan bisnis yang tidak akan bisa terpisahkan. Bagaimanapun nanti nggak bisa saya jelaskan sekarang. Intinya kamu akan tahu nanti setelah ketemu sama mamanya Desi dan saya. Oh iya, sebentar ya, saya mau ambilkan ada titipan barang dari seseorang. Maksudnya? Sebentar aja. Oke guys, mungkin sahabat-sahabat semua bisa mendengar tadi. Memang firasat saya memang benar adanya. Namun saya rasa ada suatu hal yang aneh. Dan mungkin sahabat-sahabat bisa menilai semua yang terjadi tadi, termasuk dengan perbincangan kami, dan mungkin sahabat bisa komen di bawah kolom komentar menurut pandangan sahabat itu seperti apa. Tapi saya merasa bahwa ada suatu hal yang aneh. Saya curiga bahwa ini semua hanya sebatas skenario dari mereka. Namun justru lewat itu, jika memang itu bagian dari rencana dan skenario dari mereka, itu artinya saya masih punya harapan untuk memperjuangkan Desi. Namun bila memang
ini bukan bagian daripada skenario mereka, mungkin ini akan menjadi pintu terakhir saya akan memperjuangkan Desi. Dan menurut sahabat-sahabat semua bagaimana, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan katanya dia ingin mengambil sesuatu dari seseorang, ya kita tunggu kedatangan Haikal guys. Ini maksud saya Dit. Ini ada titipan dari seseorang, mungkin nggak tahu ya, ini akan memberikanmu kebaikan, kebahagiaan, atau bahkan kesengsaraan. Tapi mohon diterima ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan dibuka sebelum saya, mamanya Desi dan Desi menyaksikan kalau kamu yang buka. Ini adalah pemberian seseorang yang paling kamu tunggu. Entah itu isinya catatan atau hal yang membuat kamu bahagia atau apalah gitu. Jadi saya berharap kamu terima, tapi mohon untuk jangan dibuka. Nggak, maksudnya dari seorang siapa sih? Nanti aja kamu tahu ya. Entah itu ini yang membuat kamu bahagia. Ini pokoknya pemberian dari seseorang yang kamu tunggu-tunggu. Entah itu ini akan membuat kamu bahagia, atau ini yang akan membuat kamu jatuh ke dalam jurang yang sangat mengerikan atau menghancurkan. Nah, gini aja bang, saya terima ya. Ada surat loh di sini. Surat maksudnya? Ada catatan dari hati seseorang yang sangat kamu tunggu-tunggu. Ya, mohon diterima. Tapi mohon untuk jangan dibuka ya. Yang saya perlu tahu sekarang, saya minta tolong, maksudnya abang ini dari Desi atau siapa? Ini pemberian dari orang tuanya Desi. Untuk kamu, nggak tahu isinya, yang jelas ada catatan di sana dari orang tua seorang ibu ke anaknya, ke calon menantunya, yang sekiranya itu akan memberikan kamu kebahagiaan, atau bahkan membuat kamu sedih, dan bahkan bisa jatuh ke jurang yang sangat mengerikan. Saya nggak tahu. Yang jelas ini pemberian dari orang tuanya Desi, mohon untuk dijaga, ditahan, jangan dibuka dulu. Dan yang pasti ada catatan isi hati orang tua. Berarti saya nggak boleh buka sekarang? Belum. Tunggu saya ya. Yang jelas kamu harus janji sama saya, kalau ini jangan dibuka. Kalau dibuka, maka perjanjian ini batal dan tidak ada harapan lagi. Bagaimana? Oke. Deal? Itu artinya saya akan buka barang ini ketika saya udah bertemu sama abang dan saya akan bertemu dengan Desi. Siap, betul. Dan di dalam sini ada tulisan. Maksudnya tulisan apa?
Nanti aja kamu tahu. Setelah kami berkumpul dan setelah saya menyuruh kamu untuk buka. Nggak, kalau memang abang nggak mau lihat saya buka sekarang, kenapa harus dikasih sekarang? Saya mau lihat komitmen kamu. Apakah kamu bisa jaga komitmen ataupun tidak. Makanya dari itu saya buat perjanjian sama kamu. Kalau kamu nggak bisa jaga komitmen malam ini, bagaimana komitmenmu bersama Desi nantinya? Intinya kamu udah berjanji sama saya ya. Jangan dibuka-buka sebelum saya dan keluarganya Desi menyaksikan. Oke. Maksudnya abang, di dalam ini ada sesuatu hal yang mungkin akan memberikan saya kebahagiaan atau bahkan mungkin yang akan menghancurkan saya. Betul. Itu artinya semuanya apa sih? Saya mau lihat komitmen kamu aja. Intinya kamu akan tahu dalam surat itu nanti ada penjelasan terkait mengenai kehidupan kamu ke depannya. Bagaimana bersama Desi, apakah lanjut atau putus di tengah jalan sebelum kamu ke jenjang lebih serius. Saya berharap itu hal yang baik ya. Saya juga belum tahu apa isinya karena saya juga nggak pernah buka. Karena itu juga bagian dari titipan. Maka dari itu saya juga bisa jaga komitmen. Harapan saya kamu juga bisa jaga komitmen seperti saya menjaga komitmen saya bersama orang tuanya Des. Nah, itu adalah amanah dari orang tua. Gimana? Coba ya. Sebelumnya apapun yang terjadi nanti dan apapun isi dari titipan ini dan apapun isi dari amanah yang sudah diberikan sama saya, semoga ini akan memberikan kebahagiaan untuk saya dengan Desi, dan semoga ini akan menjadi jalan terbaik saya dengan Desi. Dan sudah pasti ini adalah bagian dari rencana dan cerita ataupun jalan takdir yang harus saya tempuh. Namun saya percaya apapun yang akan terjadi nanti setelah saya membuka ini, semoga itu yang akan mendatangkan kebahagiaan untuk saya dan kebahagiaan untuk Desi. Namun bila seandainya apa yang menjadi titipan ini dan apa isi daripada titipan ini kemudian itu yang akan mendatangkan kesengsaraan dan itu yang akan mendatangkan kehancuran, apakah saya tidak punya pintu untuk memperjuangkan Desi kembali? Saya dan keluarganya Desi berharap ini adalah langkah terbaik dan ini adalah suatu akhir dari semuanya, dan saya harap kamu dan Desi menerima apapun keputusan keluarganya Desi dan perjanjian saya bersama orang tuanya. Apa sih yang membuat kamu betul-betul mau sama Desi itu? Saya rasa Desi itu biasa-biasa aja soalnya. Saya juga kalau nggak lantaran bisnis mungkin saya nggak mau deketin Desi. Tapi ini saya juga mengamankan perusahaan saya. Jadi mau tidak mau saya juga harus melakukan hal yang sama seperti kamu. Saya harus dekat sama Desi. Jadi saya juga penasaran juga sama kamu. Ngapain kamu dekat sama Desi? Banyak kok cewek-cewek yang lain yang lebih segalanya lah, cantik,
mungkin lebih baik menurut beberapa orang juga ya kan. Oke. Ada hal yang spesial nggak di Desi? Jika saya jawab mungkin akan panjang banget, tapi ya pastinya kenapa sampai hari ini saya masih bersama dengan Desi, karena dia bagian dari cinta saya, bagian dari komitmen saya, bagian dari tanggung jawab saya, dan apapun yang akan terjadi saya tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan dia, dan termasuk memperjuangkan keluarganya dia, dan termasuk memperjuangkan semua orang-orang yang dia sayangi dan yang saya sayangi. Namun terlepas dari semua itu, cinta yang saya bawa ini sekali lagi saya tegaskan, bukan hanya tentang sebuah ketulusan, bukan hanya tentang sebuah kebaikan, bukan pula dengan sebuah rupa ataupun kecantikan daripada Desi. Namun sejatinya yang saya bawa adalah komitmen saya, tanggung jawab saya, dan rasa cinta yang harus saya jalankan bersama Desi. Saya berharap sih sesuai apa yang kamu perkatakan hari ini dan selamanya. Kamu pegang erat janjimu, perkataanmu. Karena cowok akan dilihat bukan dari perkataannya, tapi melainkan dari perbuatannya. Jadi saya berharap kamu bisa jaga perkataanmu, buktikan dengan tindakan. Selebihnya saya serahkan ke kamu nanti keputusan, dan kita tunggu apa hasil akhir dari orang tuanya Desi. Nanti aja kita lihat. Yang pasti semua keputusan ada di dalam kotak ini, ya. Di sana semua tercatat. Intinya kamu harus nerima apapun keputusan dari surat ini, dari kotak ini. Jadi saya titip dan kamu juga harus terima dengan lapang dada. Baik buruknya kamu telan bersama Desi, baiknya alhamdulillah, dan buruknya juga mohon untuk bersabar ya, karena semua orang pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya ya. Saya berharap kamu bisa jaga amanah ini, karena ini juga amanah dari saya, dititipkan orang tuanya melalui saya, maksudnya melalui saya dititip barangnya untuk dijaga, untuk diberikan dan disampaikan kepada kamu. Dan saya berharap kamu juga jaga komitmen itu ya. Sampai ketemu di lain waktu ya. Itu saja ya, mohon untuk dijaga dengan baik ya. Yuk, Terima kasih banyak Bang. semangat. Siap. Terima kasih banyak Bang. Oke guys, ya ini akan menjadi sebuah misteri, dan saya rasa ini akan menjadi sebuah cerita yang baru. Namun semoga seperti yang sudah disampaikan sama Haikal, akankah ini menjadi awal dari sebuah kebahagiaan, atau bahkan mungkin ini akan menjadi awal dari sebuah kehancuran? Semua jawaban itu ada di dalam barang ini, namun saya tidak akan membukanya sampai ada perintah langsung dari keluarga ataupun daripada orang tua Desi. Oleh sebab itu, semoga saya bisa bertemu kembali dengan mereka, dan saya bisa segera membuka ini, dan saya bisa tahu apa jawaban dari semuanya. Dan saya minta doanya, semoga saya bisa mendapatkan kebahagiaan, dan ini akan menjadi awal daripada kebahagiaan saya dengan Desi. Terima kasih atas semuanya. Semoga bermanfaat, dan saya ucapkan mohon maaf bila seandainya saya punya salah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.